warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Raga Satria pagi hari ini bisa jumpa kembali menemani Anda dalam program kajian Fajar Motivasi Al-Quran. Jalan bersama Suara Muslim Radio Network di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya, 89,9 FM Suara Muslim Lumajang, ada Kiki Rizkyani, dan di 88,7 kali FM Suara Muslim Tuban. Mitra Muslim, pagi hari ini dalam kajian Fajar Motivasi Al-Quran, insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita. Kemarin kita sudah membahas tentang motivasi dari Quran surah Al-Imran ayat yang ke-79 ya Mitra Muslim. Jadilah guru yang Rabbani. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pagi hari ini ya Mitra Muslim. Kalau kemarin sudah dijelaskan, jadilah guru yang Rabbani. Ini yang menurut Ibnu Abbas, Al-Hasan dan lainnya adalah orang alim, ahli fikih, sabar dan juga bertakwa. Rabbaniyin itu adalah guru yang selalu dalam hidupnya diwarnai dengan mengajar dan terus belajar. Lebih-lebih kalau selalu berinteraksi dengan pengajaran Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, rawahu Bukhari. Yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Nah, Mitra Muslim, pagi hari ini kita lanjut kembali Mitra Muslim memperdalam apa sih jadi guru yang Rabbani itu maksudnya yang gimana gitu ya. Kita lebih dalami lagi pagi hari ini tentunya bersama narasumber kita Ustadz Muhammad Junaidi Sahal SAG FAG. Langsung saja kita sapa beliau ya Mitra Muslim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas ya. Rangga. Baik, kabarnya bagaimana Ustaz pagi hari ini, sehat ya? Baik, alhamdulillah sehat Mas, alhamdulillah. Mudah-mudahan jenengan juga sehat, para pendengar radio Suara Muslim Surabaya juga sehat semuanya. Kalau yang lagi ada sakit, mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya sama Allah Rabbul Alamin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik Ustaz, pagi hari ini kita masih lanjut Ustaz ya, mengambil motivasi dari surah Al-Imran ayat yang ke-79. Ini menjadi guru yang Rabbani Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwataddin hafizakumullah, saudaraku mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah. Dengan lisan selalu berucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan hanya atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ucapan hamdalah ala kulli hal senantiasa harus kita ucapkan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Mitra Muslim, hafizakumullah, saudaraku yang insyaallah selalu dijaga sama Allah, masih mengkaji, menggali spirit motivasi dari firman Allah surat Ali Imran ayat 79. Saya baca di ujungnya saja karena itu yang ingin saya pahamin. Untuk mau lengkapnya bisa nanti bisa ngecek lagi di kajian yang sebelumnya. Di sini saudaraku ikhwatatina fillah, Allah berkata, dan sebenarnya ini adalah perkataan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, karena Nabi Muhammad ini dianggap ingin menjadi nabi supaya menjadi nabi gitu, supaya menjadi Tuhan atau disembah sebagai Tuhan. Maka Nabi kemudian diperintah oleh Allah untuk mengungkapkan bahwa kunu rabbaniyin, bahwa jadilah kalian atau hendaklah kalian menjadi orang-orang rabbaniyin, bukan menjadi orang-orang hamba-hamba yang kemudian disembah gitu kan, tapi menjadi rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Yang dengan rabbaniyin ini kalian selalu mengajarkan Al-Quran
dan kalian dengan Rabbaniyin ini tetap mempelajari Al-Quran. Jadi belajar, mengajarkan dan belajar. Sehingga kesimpulan secara sederhana, menjadi Rabbaniyin atau guru-guru Rabbaniyin adalah guru-guru yang selalu belajar dan mengajar. Karena memang hidupnya para guru itu mitra muslim, ya nggak ngajar ya belajar. Kalau satu sisi saja dari aspek guru ini hilang, yaitu aspek mengajarnya, dia bukan guru dia. Gimana dia? Cuma belajar, tetapi dia nggak pernah mengungkapkan kepada orang. Bagaimana dia tidak pernah mengajak orang untuk kepada kebaikan? Bagaimana tidak membimbing masyarakat misalnya? Bagaimana dia disebut guru gitu. Jadi guru itu dua sisi gitu kan, ya. Mengajar dan belajar. Belajar saja tanpa mengajar bukanlah guru. Mengajar saja tanpa belajar, ini nanti bisa jadi murid-muridnya jauh lebih melesat gitu kan ya daripada gurunya, karena gurunya itu saja yang dipelajari, nggak pernah mengembangkan diri. Karena itu saudaraku ikhwati dinafidhahumullah, Al-Quran 14 abad yang lalu sudah memberikan sebuah pembelajaran kepada kita. Kunu rabbaniyin, kata Rasulullah yang ini dinukil oleh Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 79. Kunu rabbaniyin, jadilah kalian pribadi-pribadi yang rabbaniyin, yaitu pribadi-pribadi yang tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun, yaitu pribadi-pribadi yang mengajarkan Alkitab, mengajarkan Al-Quran, dan pribadi-pribadi yang mau belajar. Karena itu saudaraku ikhwati dinafidhahumullah, pada sesi terakhir dari kajian guru Rabbaniyin ini, menjadi guru yang Rabbaniyin ini, ikhwati dinafidhahumullah, saya ingin melanjutkan bahwa dari dua aspek guru Rabbaniyin ini, yaitu mengajar dan belajar, maka lahirlah beberapa ciri-ciri seorang guru yang Rabbaniyin. Yang pertama kemarin sudah kita bahas, guru yang Rabbaniyin ketika mau belajar, ketika mau mengajarkan, ketika mau mengajarkan dan mau belajar, itu benar-benar dilandasi oleh nilai-nilai keikhlasan. Karena keikhlasan ini ikhwata dinafidhahumullah yang insya Allah akan melahirkan generasi-generasi yang juga mukhlisin. Jadi kalau gurunya ikhlas, insya Allah jadi itu santri-santrinya. Kalau gurunya ini benar-benar ikhlas, itu kan macam-macam ya. Ada ikhlas dalam arti profesionalitas, ya kan? Ada ikhlas dalam arti kejiwaan yang benar-benar tujuannya ketika dia umpaman sekalipun dia digaji gitu ya. Tujuannya dengan dia digaji itu bagaimana anak didikku ini benar-benar menjadi orang-orang yang hebat, bahkan melebihi hebatnya dirinya misalnya. Ini keikhlasan juga ini. Dan orang-orang yang model kayak begitu, guru-guru yang model kayak begitu, saudaraku ikhwati dinafidhahumullah, yang benar-benar dilandasi oleh nilai keikhlasan, ini nanti akan melahirkan generasi-generasi yang hebat. Dan sejarah telah membuktikan kan? Sejarah telah membuktikan. Jadi para tabi'in atau tabi'in kita ya. Tabi'in itu adalah murid-murid dari para kalangan tabi'in, guru-guru tabi'in. Dan itu kita lihat kan tabi'in ya kan, seperti Syekh Hasan Al-Basri itu kan juga luar biasa. Ada Imam Asy-Syafi'i itu kan luar biasa. Tabi'in yang itu gurunya tabi'in ya kan ya. Itu juga karena muridnya luar biasa, gurunya pasti juga luar biasa. Kalau sesuatu yang dimasukkan itu sesuatu yang baik, maka keluarnya juga sesuatu yang baik. Ini ikhwati dinafidhahumullah. Jadi guru yang ikhlas itu akan melahirkan kader-kader yang ikhlas. Bukankah pesantren-pesantren yang masya Allah luar biasa itu kan ya, yang ada ribuan pesantren di Indonesia itu kan melahirkan tokoh-tokoh nasional yang bahkan bisa menjadi perubah peradaban yang ada di negeri kita ini. Itu kan juga muncul dari kalangan pesantren. Itu artinya mereka punya guru, dan gurunya adalah minal mukhlisin, sehingga menghasilkan kader-kader yang seperti itu. Jadi untuk melihat sebuah kader bangsa yang luar biasa, lihatlah para gurunya. Gurunya kalau benar-benar adalah minal mukhlisin, akan melahirkan kader-kader yang juga mukhlisin, yang bisa membuat perubahan di tengah masyarakat. Itu yang pertama ya, kemarin sudah saya jelaskan panjang lebar. Jadi pertama dari guru yang Rabbaniyin, bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Yang kedua, saudaraku ikhwati dinafidhahumullah, guru yang yang Rabbaniyin itu cirinya adalah selalu mengedepankan adab dan akhlak dalam kondisi apapun. Karena bagi orang yang alim, kealiman saja tidak cukup, Bapak Ibu hafizahumullah.
Keilmuan saja tidak cukup. Yang paling penting itu keilmuan yang dilandasi oleh nilai-nilai adab dan akhlak. Setinggi apapun ilmu seseorang, ya kan, tetapi tidak ada akhlak, tidak ada adab, maka itu nggak bermanfaat sama sekali ilmunya. Itulah seperti Ibnu Al-Mubarak itu pernah berkata, ta'allamtul adaba 30 sana. Aku belajar ilmu adab selama 30 tahun. Wa ta'allamtul ilma 20 sana. Dan aku belajar ilmu umum maksudnya, ya ilmu agama, ilmu umum 20 sana. Itu selama 20 tahun. Makanya ulama-ulama dulu itu ketika lahir menjadi ulama yang hebat itu sebenarnya dari nilai-nilai adab dulu, nilai-nilai akhlak yang dipupuk oleh keluarganya, oleh masyarakatnya, oleh pesantrennya, oleh lingkungan madrasahnya. Baru guna ilmu itu masuk, saudara. Sehingga ketika seseorang itu ikhwatatina hafizahumullah dengan adabnya, dengan akhlaknya, mitra muslim hafizahumullah, itu ketika pinter alim itu hasilnya tawadhu begitu kan. Hasilnya itu humble gitu kan ya. Hasilnya itu wise, bijak. Hasilnya itu masya Allah, kata-katanya itu bisa makjeb gitu dari bahasanya arek-arek modern itu kan, langsung ke hati gitu kan. Meskipun tidak tidak begitu spek atau cara ngomongnya, powernya itu nggak begitu tinggi misalnya, datar-datar saja, tetapi karena lahir dari akhlak yang tinggi, adab yang tinggi, auranya itu berbeda, saudara. Makanya penting itu guru punya adab, gitu kan ya. Kalau guru punya adab, maksudnya paling penting adab kepada orang yang di atasnya, adab kepada orang tuanya. Ya mohon maaf, ketika seorang guru sama orang tuanya saja sudah tidak beradab, saya yakin ilmunya nggak akan bisa nyambung kepada murid-muridnya, ilmunya nggak akan bisa nurun kepada murid-muridnya, ilmunya nggak akan pernah bisa manfaat kepada murid-muridnya. Maka adab ini adalah penting, saudaraku ikhwatatina fillah, untuk menjadi guru yang rabbaniyin. Dan tidak hanya kepada orang tua, kepada gurunya juga. Jadi guru ini kan sekaligus posisi sebagai murid, mitra muslim ya. Ya, ketika seorang itu jadi guru, sebenarnya dia murid karena dia pernah menjadi murid dari guru sebelumnya. Maka adab itu kepada gurunya juga seperti itu. Jangan mentang-mentang sudah alim, ya kan? Sudah terkenal, sudah populer, apalagi misalnya populer di YouTube, terus ketemu gurunya yang gurunya itu Masya Allah tidak bergelar doktor, tidak bergelar profesor, bahkan kiai aja tidak, misalnya kan ya, dia hanya seorang ustadz, guru TPQ gitu. Dia dulu pernah ngaji alif ba ta sa itu kan, dia tahu huruf-huruf hijaiyah dari guru itu kan ya. Dan dia sekarang misalnya populer, masyhur, terkenal dengan gelar yang berderet luar biasa gitu kan ya. Maka ketika dia ketemu sama guru itu, dia merasa gitu, wah saya ini sudah doktor nih, saya ini sudah profesor. Gurunya yang masih TPQ saja yang diajarin yaitu saja Iqra aja yang diajarin misalnya gitu kan, tilawati saja yang diajarin, ummi saja yang diajarin misalnya itu kan ya. Nggak ada yang lain misalnya seperti itu. Dia taskhir itu dia merendahkan, masya Allah, wal iyadzu billah, nggak manfaat tuh ilmunya. Bahkan ketika ketemu gurunya dia salaman biasa. Mohon maaf loh ya, saya termasuk yang diajarkan oleh kiai-kiai pesantren ya, kalau sama guru tuh cium tangan kan begitu kan, cium tangan. Ini salaman biasa saja itu kan. Jadi salaman itu biasa saja. Karena dia merasa bahwa saya kan juga guru besar gitu kan ya. Dia guru kecil, dia DPQ gitu kan. Wal iyadzubillah, naudzubillah. Ini model orang kayak begini nih nggak punya adab sama guru. Ilmu dia nggak akan pernah manfaat, saudara. Mestinya tundukkan kepala, ciumlah tangan sang guru. Seorang guru besar mencium guru yang TPQ gitu kan ya. Guru Al-Quran, guru-guru yang ngajarin huruf hijaiyah, anak-anak kecil, ketika dicium tangan, masya Allah. Saya yakin itu tambah mengangkat derajat Anda, saudara. Derajat kita para guru-guru yang kepingin menjadi guru-guru rabbaniyin. Ini yang kedua ya, adab itu penting, saudaraku ikhwatatina fillah, karena adab inilah yang bisa menentukan kealiman kita itu benar-benar berguna, bermanfaat atau tidak.
Semakin tinggi ilmu seseorang diikuti dengan kekuatan adab itu, wah semakin hebat tuh orang itu. Ada sebuah pernyataan sebelum saya bergeser ke berikutnya, kalimat yang diungkap oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau mengungkapkan kalimat yang begini dalam kitab beliau Irsyadus Sari. At-tauhid yujibul iman, faman la imana lahu fala tauhida lahu, wal iman yujibus syariah, faman la syari'ata lahu fala imana lahu wala tauhid, wasyariah tujibul adabah, waman la adaba lahu fala syari'ata lahu wala imana lahu wala tauhida. Kata beliau, tauhid itu akan memunculkan keimanan. Maka yang tidak punya iman berarti tidak punya tauhid. Dan iman itu bisa mewajibkan dan memunculkan syariah. Maka yang tidak punya syariah berarti tidak punya iman dan tidak punya tauhid. Lalu syariah itu wasyariah tujibul adabah, dan syariat itu bisa memunculkan, mengharuskan munculnya sebuah adab. Faman la adaba lahu, barang siapa yang tidak punya adab, fala syariah, maka dia enggak punya syariat, wala imana wala tauhidah, dia enggak punya iman, enggak punya tauhid. Artinya saya menangkap dari pernyataan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini di kitab beliau Irsyadus Sari. Saya menganggap bahwa yang namanya adab ini segalanya gitu. Orang nggak punya adab berarti nggak punya syariat. Orang yang nggak punya adab nggak punya iman dia. Orang yang nggak punya adab dia nggak punya nilai ketauhidan. Artinya orang yang nggak punya adab meskipun dia beriman kepada Allah Rabbul Alamin, sesungguhnya keimanan dan syariatnya yang dilakukan itu tak berguna, tak memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah Rabbul Alamin. Kenapa? Karena ketika dia beriman kepada Allah tapi dia kemudian mentaksir orang, dia nggak punya adab, dia mengejek orang, mencemooh orang, suka mencaci maki ya, suka mencela-cela orang gitu kan ya. Padahal ketika ada orang berbuat maksiat itu, yang guru yang baik itu bukan mencelanya. Ketika ada orang kemudian, mohon maaf, nanti kapan-kapan kita akan bahas tentang masalah pezinah ya, yang sekarang lagi viral, maaf ya bahasanya lonte dan pezinah itu, nanti akan coba kita bahas. Itu ketika kita berkata seperti itu misalnya itu kan, tanpa diiringi dengan doa yang kita katain, apalagi pernyataannya itu ada unsur nada penghinaan, konotasi penghinaan ya. Maka saudaraku akhwatadina fillah, itu bukan guru yang baik gitu kan, bukan guru yang punya adab. Guru yang punya adab, saudaraku akhwatadina fillah, maka terhadap orang yang berbuat maksiat pun, terhadap anak yang geblek gitu kan, sekalipun susah anak ini diatur ya, dia selalu ngiringi dengan kekuatan doa. Bukan kemudian mohon maaf yang ngata-ngatain, misu-misuin si anak ini, kurang ajar lu anak ini begitu. Tidak, tapi justru anak ini benar-benar didoain terus nih. Ya tetap tegas gitu harus ya kan. Anak salah ya harus dilurusin, tegas itu kan ya. Tapi tetap diiringi dengan kekuatan doa, bukan diiringi dengan kebencian, dengan sumpah serapah, dengan caci maki. Nah, itu enggak punya adab namanya saudaraku. Ikhwatatina fillah, itu ciri guru rabbaniin yang kedua. Nah, yang ketiga apa? Ini penting juga yang ketiga. Apa? Maziltu taliban. Nah, ini maziltu taliban. Istilah ini istilah dari kakek guru saya, Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki Al-Hasani. Beliau guru besar ya, profesor. Beliau guru besar. Beliau mukharrij dari Al-Azhar, Kairo Al-Azhar, dapat guru besar juga dari sana. Beliau pakar hadis, beliau ya muhaddis lah, alim banget di era modern ini. Tapi beliau selalu mengatakan mazil tu taliban. Perhatikan ini kalimatnya. Beliau selalu mengatakan mazil tu taliban. Aku iki sik santri. Wah itu. Kalau ada guru merasa jadi guru itu nggak benar. Nih mohon maaf ya kalau berbeda dengan saya, mitra muslim hafizahumullah. Ada guru merasa guru, itu nggak benar. Lebih baiklah kita ini merasa apa? Merasa santri. Kalau guru merasa santri, maunya dia belajar saja. Dia humble gitu kan. Dia wise, karena dia merasa santri. Tapi coba kalau dia merasa guru itu kan ya. Nih saya ini ustadz gitu. Iya, siapa yang nggak tahu? Nggak usah diomongin mah Anda ustadz gitu kan. Kalau sudah ceramah kemana-mana nggak usah diomongin saya ustadz, saya ini nggak usah. Anda kalau bolak-balik ke sebuah madrasah, ke sebuah sekolahan, sekolah SD, sekolah SMP atau sanawiyah atau aliyah, sudah bolak-balik sana, orang pada tahu bahwa Anda guru. Nggak usah ngomong saya guru, kan sudah tahu semua itu mitra muslim ya. Yang ngomongnya ya saya santri itu kan.
Karena ketika kita ngomong, lisan kita berkata maziltu thaliban, aku ini masih santri misalnya. Itu menunjukkan egois kita gitu. Ya, ketika kita di hadapan santri merasa lebih hebat gitu kan. Nanti mohon maaf ya, guru yang model kayak begitu maunya itu menguasai santri. Enggak boleh kita menguasai santri. Yang menguasai santri itu Allah Azza wa Jalla. Istilahnya Kiai Haji Maimun Zubair itu, ya kita ini guru ini sudahlah kita ikhlas ngajar. Kita benar-benar ngajarin. Soal anak ini nanti jadi alim, jadi saleh, kita doain saja, itu urusan Allah Rabbul Alamin. Jadi kita nggak perlu ingin menguasai itu kan ya. Nah, perasaan ingin menguasai santri, perasaan ingin menguasai murid-murid itu kan. Itu perasaan yang muncul karena menganggap dia jadi seorang guru yang hebat. Jangan. Maziltu thaliban. Sehingga kalau kita merasa santri, satu ya kan, humble. Kita wise, kita bijak, kita nggak sombong kan gitu. Yang kedua apa? Maunya belajar. Jadi kalau orang nggak mau belajar itu ya merasa ustadz ya. Kalau orang merasa ustadz kan ketika ngedengerin ustadz ceramah itu kan, aku udah dapat kan begitu. Jangan saudara, jangan. Saya mohon maaf, seringkali saya kalau di mobil itu sudah pasti saya nyetel radio Suara Muslim Surabaya. Itu kalau pas sore itu kan ya, itu yang saya dengar ya kajian sore itu dari guru-guru kita. Ternyata juga banyak ilmu yang saya dapat gitu kan. Meskipun mungkin saya sudah baca gitu kan, tapi ternyata olahan interpretasi gitu kan ya. Itu berbeda saudara, berbeda. Ayatnya podo, hafal. Siapa yang nggak hafal kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian orang-orang yang rabbani. Itu siapa yang nggak hafal? Surat Ali Imran 79. Mungkin para guru-guru semua hafal gitu kan. Tapi bisa jadi penglihatan para guru itu berbeda-beda. Makanya saya kan juga ustadz. Masa ustadz diceramain, masa jeruk makan jeruk? Gaya tuh model kayak gitu tuh gak bener tuh. Guru tuh gak bener. Guru matematika ketemu guru matematika, nanti saling sombong. Seharusnya tidak. Orang yang hebat nih pakai poin ketiga ini, maziltu thaliban. Guru matematika ketemu guru matematika, seharusnya dia banyak berbelajar itu. Waduh, ada yang baru nih dari materi kurikulum matematika, diskusi. Jadi kalau diskusi saling berbincang, ilmu muncul. Ya, saudaraku ikhwati fillah. Nanti kita coba lebih dalam lagi yang ketiga ini tentang maziltu thaliban. Banyak kisah, banyak video yang kita bisa terima, saudaraku ikhwati fillah. Dan jangan lupa ya sekali lagi mitra muslim semua yang mendengarkan ini, ayo saya ngajak Anda dari hati yang dalam ini untuk bareng-bareng memajukan radio kita, Radio Suara Muslim Surabaya. Ini lagi ada pengembangan, mau mancangkan pemancar tambahan, mau membuka radio relay yang ada di Tuban itu kota para wali itu kan ya. Dan itu membutuhkan investasi yang besar. Saya mengajak Anda untuk investasi akhirat loh ya, jangan salah paham. Investasi akhirat supaya Anda nanti akan mendapatkan amal jariah yang luar biasa selama radio itu memancarkan, saudaraku. Selama radio kita ini benar-benar mengungkapkan ayat-ayat Allah, maka setiap huruf dari ayat-ayat Allah itu mengalir kepada Anda yang ikutan investasi akhirat. Ini ajakan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih. Baik. Ya, dan mitra muslim, dukungan Anda tentunya ini bisa disalurkan melalui Bank Syariah Mandiri ya, mitra muslim, dengan kode bank 451 atas nama donasi media dakwah dengan nomor rekening 7447 444 008 ya, sekali lagi 7447 444 008 atas nama donasi media dakwah. Sudah banyak sekali ya dari mitra muslim yang merasakan manfaat dari media dakwah Suara Muslim ini.
Bahkan Ustadz Junaidi Sahal pun ini ketika di mobil juga merasakan manfaat dari radio suara Muslim, Ustadz ya. Betul. Jadi kita dukung ya Mitra Muslim untuk pengembangannya. Dan nanti kita sambung lagi Mitra Muslim di segmen berikutnya. Tentu kami undang Anda untuk bisa bergabung bersama kami, kita diskusi bersama, kita sharing bersama di 0315624555 untuk penelpon. Dan WhatsApp Mitra Muslim bisa Anda kirimkan ke 0855300938. Kajian Fajar Motivasi Al-Quran segera kembali. Terima kasih Mitra Muslim, Anda terus bersama kami dalam Kajian Fajar Motivasi Al-Quran bersama Ustadz Muhammad Junaidi Sahal. Dan di pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita, Jadilah Guru yang Membebani. Motivasi dari surah Ali Imran ya Mitra Muslim ayat yang ke-79. Silakan Mitra Muslim 0315624555 untuk telepon dan juga WhatsApp bisa Anda kirimkan ke 0855 300938. Kita sapa penelpon pertama Ustadz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sodikun Dikrian silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sodikun, monggo. Ustaz, ada filosofi gini Ustaz. Ya. Guru, guru dan guru. Berarti guru itu sebagai tauladan. Berarti ini guru itu harus mempunyai sebuah perilaku, sifat yang bisa menjadi tauladan, dan demikian juga ucapannya itu harus mengandung kaulan saja, kaulan sabila, kan begitu. Nah, ini kan sangat berat sekali ya untuk menjadikan kaulan saja dan kaulan sabila itu kan perlu sebuah keikhlasan. Itu kalau kita sudah punya teman ya, teman sekolah. Teman sekolah kita itu sudah jadi guru, terus jadi guru besar. Nah, ini kan kadang-kala kan kita itu mau itu kan sungkan, istilahnya sungkan kan gitu, karena minder, kita itu minder karena dengan keilmuan dia ya kan, karena sama-sama sekolah kan, teman-teman kita itu sudah banyak yang profesor, doktor, ya kan begitu. Jadi kalau ketemu itu kadang ya gimana, kalau reunian itu kan kadang ya minder kita itu. Nah, itu sikapnya kita itu bagaimana? Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, di dalam Al-Quran itu kan ada tadi kunu robanian, ada lagi kunu kirodatan khodiin. Nah, ini kan sangat satunya berperilaku ketuhanan, ya yang satunya kirodatan sosiin, seperti kerayang. Nah, itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ya, pertanyaan yang pertama dari Pak Sodikun itu, kenapa kadang-kadang kita ini teman-temannya ini kok sungkan delok atau ketemu konco yang sudah jadi guru besar, sungkan. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama kita yang nggak percaya diri, kan begitu ya Pak Sodikun. Mohon maaf ya, kita nggak percaya diri gitu loh. Kita masih belum kuliah nggak nututin, terus macam-macam lah, sehingga akhirnya ketika ketemu sama teman kita yang sudah guru besar, kita kurang bisa akrab gitu kan, sungkan dan sebagainya. Atau ini yang paling penting ini bagi para guru semua, termasuk guru besar, bisa jadi kita sejak awal tidak seperti poin yang ketiga Pak Sodikun, mazil tu taliban. Jadi saya nganggep guru besar, ketemu ibu pun saya nganggep guru besar. Padahal sampai ibu dipanggil le sampai ibu nduk, dipanggil nduk itu kan ya. Meskipun guru besar kan ya tetap sama ibunya dipanggil nduk itu kan.
Kalau saya dipanggil kacong, saya orang Syam ya, dari Syam, negeri Syam, Syampang Madura, itu panggilan kepada anak laki itu cong gitu kan ya. Cong, meskipun udah saya ceramah udah di mana-mana gitu kan ya. Ketika ketemu ibu ya panggil cong. Dan ibu saya nggak sungkan sama sekali, ibu kan begitu kan, sama. Dan kita sih nggak marah, memang posisi kita memang seperti itu. Artinya, kalau kita punya sikap Pak Sodikun, mazil tu taliban. Sekali lagi ini bisa menjadi quotes pagi hari ini ya enggak ya, catatan bagi kita. Mazil tu taliban. Aku masih tetap santri, sekalipun sudah guru besar, aku sih santri. Sebab yang namanya ilmu terus berkembang, yang harus terus digali, dipelajari dan terus kemudian nggak boleh berhenti gitu belajar. Kalau punya sikap seperti itu, insya Allah teman-teman kita itu ya biasa sama kita, artinya itu ya akrab gitu. Karena kita nggak memposisikan sebagai guru besar, kita memposisi sebagai santri. Podo ambil awakmu, aku podo santri ini. Cuman lagi beda nasib. Aslinya saya misalnya jabat ini, jadi guru besar ini, kamu masih belum itu. Tapi kan sama-sama belajar dari aspek keilmuan itu podo gitu. Nah kalau punya sikap seperti itu, insya Allah pertemanan nggak ada sungkan dalam arti yang negatif gitu loh. Kalau sungkan dalam arti positif kan bagus lah itu kan ya, misalnya sehingga nggak kurang ajar, tetap menjaga adab, itu kan sungkan dalam arti positif kan begitu. Yang kedua sudah tentu beda Pak Sodikun. Kalau ada telepon masuk, Mas Aga bisa di-cut apa. Jadi yang kedua ya beda jauh, kunu rabbaniin sama kunu kirodatan khosiin. Beda banget. Beda konteks juga ini Pak Sodikun. Kalau kunu kirodatan khosin, ini adalah pernyataan Allah kepada Bani Israel yang suka melanggar kepada Allah, pernyataan Allah atau judge Allah kepada Bani Israel yang suka melanggar aturan, suka melanggar janji kepada Bani Israel itu. Makanya sudah. Tapi ini tidak semua Bani Israel yang dijadikan kera semua, sama kera yang hina itu kan sama Allah, tidak. Jadi itu ada satu desa yang di zaman Bani Israel, di zaman Nabi Musa alaihissalam, yang selalu ketika Nabi Musa menyatakan tidak boleh bekerja di hari Sabat misalnya gitu kan, la ta'du fi sabti, janganlah kalian melampaui batas di hari Sabat, karena hari Sabat ini hari dilarang bekerja, tapi ternyata mereka masih ngotot mancing, masih ngotot nelayan. Itu ada satu kampung gitu sama Allah, kemudian disulap kunu kirodatan khosin, menjadi kera-kera yang hina. Dan ini penafsirannya panjang, penafsirannya banyak. Jenengan Pak Sodikun bisa tanya kepada guru kita, pakar tafsir, yaitu Profesor Rumrawi. Insya Allah akan ada jawaban yang lebih detail masalah itu. Demikian, wallahu a'lam. Ya. Terima kasih Pak Sodikun di Krian. Ini kita ke WhatsApp Ustadz ya. Ada pertanyaan menarik dari seorang guru ya, Bu Novi di Gresik. Ustadz, saya seorang guru ini ingin bertanya Ustadz, bagaimana ya Ustadz caranya agar saya sebagai guru itu tidak terlalu kecewa dengan siswa-siswa atau murid-murid yang tidak pandai dalam hal akademik, agar saya bisa memiliki sikap bahwa yang dapat mengubah seseorang itu hanyalah Allah. Sebab ada beban juga Ustadz jika kita sebagai guru itu tidak mampu membuat anak didik kita jadi pandai. Ya, nanti Mas Raga agak dibesarin sedikit ya audionya jenengan, biar maaf biar masuk ke audio saya di sini. Ya. Baik, yang jadi beban itu maaf ya Ibu ya, ini Ibu apa Bapak nih Mas Raga? Ini Ibu Ustadz, Ibu Novi di Gresik. Ibu Novi ya, maaf ya, Ibu Novi, Ibu Guru Novi. Yang jadi beban itu justru ngapunten ibu guru sendiri, kita sendiri terbebanin oleh keinginan target yang harus menjadikan anak itu pintar. Target itu bukan menjadikan anak pintar, tapi bagaimana menjadikan anak itu faham. Itu saja. Lho lah padha Ustaz faham beda. Kalau kita target anak itu pintar, kita nyari prestasinya kan begitu kan. Pinter, ranking 1, ranking 2, ranking 3 itu. Ya. Tapi kalau membuat yang penting anak itu paham, pesta. Soal kemudian setelah pemahaman itu membuat anak itu kemudian dibuat ranking 1, itu sudah anugerah Allah gitu. Dibuat gak ranking pun ya yang penting anak itu paham.
Yang jadi masalah itu membuat anak nggak paham-paham dengan penjelasan kita. Jadi kita jelasin bulat aja itu kan ya. Nggak paham. Yang salah sopo itu anak. Jadi kita yang ngajarin yang salah. Nah, kadang-kadang mohon maaf ya mitra muslim, kalau kadang-kadang saya kalau di majelis taklim yang saya asuh ya, di ceramah-ceramah itu, ketika saya memberikan penjelasan, saya tanya itu kepada audiens, paham nggak yang saya jelasin dengan? Paham nggak? Oh paham, alhamdulillah. Memang ada sebuah kepuasan batin yang luar biasa Mas Raga, mitra muslim. Ketika misalnya audiens itu berkata, alhamdulillah paham Pak Ustadz, paham ya. Seneng banget itu kan. Senang, melebihi kesenangan apapun itu kan ketika membuat anak kita paham. Maka mestinya para guru itu seperti itu. Jadi kepuasan batin itu terletak ketika anak-anak kita itu paham, bukan ketika terletak anak-anak kita itu berprestasi. Itu adalah bonus yang nanti Allah akan berikan kepada kita kalau kita benar-benar ikhlas dalam ini. Nah, begitu Bu Novi, wallahu alam. Baik, terima kasih untuk Bu Novi ya yang ada di Gresik sudah bergabung bersama kami. Ke WhatsApp berikutnya Ustadz sebelum jeda pariwara, ini ada Bu Musawamah di Krian, beliau menanyakan, Ustadz benarkah kata-kata ini Ustadz saya pernah mendengar ada ungkapan bahwasanya setan itu lebih pintar daripada manusia, tapi kelemahannya itu tidak punya adab atau akhlak. Nah, apakah benar memang setan lebih pintar Ustadz? Iya, enggak juga sih. Setan itu bahkan dalam sebuah ayat disebutkan tipu daya setan itu masih lebih lemah daripada tipu dayanya perempuan. Dalam sebuah ayat. Jadi sesungguhnya kaidah setan, tipu daya setan itu dhaif, itu lemah. Tapi ada tipu daya wanita itu jauh lebih hebat gitu kan. Maka kalau kita ambil dari ayat ini, nanti saya habis ini saya cek ayatnya ya. Kalau kita ambil dari ayat ini mitra muslim, ya kita jangan gini ya, kalau sama setan tuh jangan merasa rendah gitu kan. Kalau sama setan jangan merasa rendah. Kita istilahnya sombong kepada orang yang sombong, itu dibenarkan dalam syariat. Jadi kita jangan minder sama setan. Jadi beberapa waktu yang lalu saya pernah membahas tentang masalah ruqyah ya, ruqyah syariah. Ketika kita sudah minder di awal, habis kita. Ketika kita sudah grogi di awal, habis kita. Sama, ketika kita sudah merasa, waduh enggak, lebih pintar setan ini. Sama. Jadi satu, jangan merasa setan itu lebih pintar daripada kita ya. Setan itu sudah enggak pintar daripada kita, sudah enggak punya adab. Gitu tuh bahasanya. Gitu kita sama setan tuh bahasanya seperti itu. Setan itu udah goblok, udah enggak bisa berbuat banyak. Tetapi dia nggak punya adab gitu kan. Tentu kita ngomong gitu itu dalam rangka supaya apa? Supaya kita memperbaiki diri, jangan sampai kita jatuh sama tipu dayanya setan. Jadi kalau kita sudah minder duluan, akhirnya kita inferior istilahnya ya, bahasanya itu ya apa ya? Sehingga akhirnya kita ya akhirnya kena itu terhadap tipu daya setan. Karena kita merasa lemah pemikiran kita ketimbang setan. Begitu. Wallah. Dan mohon maaf ya, sebelum ditutup. Bukankah pokoknya ya urusan jin atau urusan setan itu masih kalah dengan manusia. Bukankah ketika Nabi Sulaiman minta supaya singgasana Ratu Bilqis itu dari Yaman ke Palestina dipindah ke negeri Palestina, negerinya Nabi Sulaiman, itu yang pertama kali angkat kan jin itu. Ifrit itu mbahnya setan nomor 2 setelah iblis juga dia. Itu kuat sekali. Seberapa lama seberapa cepat sebelum kamu duduk wahai baginda, itu kan sebelum duduk. Jadi ketika itu kan berdiri Nabi Sulaiman, sebelum kau duduk itu muncul itu singgasana Ratu Bilqis. Tapi Nabi Sulaiman masih bertanya lagi, ada yang lebih dari ini? Ternyata yang katakan siapa? Manusia. Min ahlil kitab. Jadi seseorang dari ahlil kitab. Artinya orang yang dekat dengan Al-Qur'an itu orang yang lebih hebat daripada setan. Tapi kalau ada orang yang jauh dari Al-Quran, jauh dari Sunnah, ya sudah pastilah bahasanya tadi, WhatsApp tadi, bahwa setan lebih pintar, itu akan terjadi. Wallahu a'lam. Ya, jadi jangan insecure ya dengan setan. Betul. Dan minder. Oke. Baik, terima kasih Ustadz. Nanti disambung lagi di segmen berikutnya Ustadz ya. Ada satu segmen dan Mitra Muslim jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam kajian Fajar Motivasi Al-Quran.
segmen terakhir Mitra Rosin dalam kajian Fajar Motivasi Al-Quran, dan di segmen terakhir kita sapa penelpon terakhir juga ini Ustaz ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Bu Sri di Surabaya. Ibu Sri di Surabaya, silahkan. Iya, mohon penjelasan Ustaz. Bagaimana kalau kita menyikapi di dalam infonya di grup itu kan ada yang mencela si A, si B, terus kata-katanya kan kita ya nggak enak di hati. Itu termasuk kan membacanya itu ikut dosa, terus mau menasehati itu bagaimana? Ya kita tidak terlalu seperti penasehat gitu, maksudnya mengingatkan gitu. Ya bagaimana cara menyikapinya gitu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri ya. Sri ya. Ada Ibu pernyataan Sri. Ibu Sri ya? Ya. Ada pernyataan dari Imam Sya'rani kalau nggak salah ya. Itu ketika banyak celaan-celaan yang muncul, banyak caci maki yang muncul, apalagi kemudian yang melakukan itu juga lewat WA. WA ini kan rada jelas kadang-kadang ya. WA itu kan rada jelas. Kadang sumbernya hoax ya kan. Jadi dari copy paste, istilahnya itu kopas ke kopas gitu kan ya. Dari unsur yang sumber yang juga masih tidak bisa dilacak. Kadang-kadang mohon maaf mengatasnamakan seorang kiai, seorang tokoh misalnya. Tapi apakah benar si kiai itu yang ngomong kan begitu? Jadi kalau saya pribadi, saya kalau di grup WhatsApp manapun, kecuali di grup yang saya langsung asuh sendiri, kalau itu menyangkut pertanyaan syariat, itu pun saya komennya ketika menjawab pertanyaan syariat. Tapi kalau sudah menyangkut politik, menyangkut sesuatu yang kabar-kabar informasi yang kemudian simpang siur, meskipun tidak simpang siur, tidak kredibel sumbernya, terus kita lihat juga kalau toh ada linknya juga, kita lihat linknya juga nggak kredibel gitu kan ya, maka fa'arid anhu, maka berpalinglah dari itu semua, kata Imam Asy-Sya'rani. Jadi maksudnya berpaling itu ya sudah nggak usah direken kalau menurut saya. Kalau istilahnya guru kita itu saya dapat kiriman dari beliau, istilahnya tajahul itu kan, tajahul. Tatajahul atau tajahul itu ya dalam masa bodoh lah itu kan. Karena kalau kita masuk gitu loh, masalahnya kita habis energi loh Bu Sri, habis energi kita. Nanti kita misalnya komen gitu kan ya, meskipun niatnya menasihati, nanti dibalas itu. Dan kadang-kadang balasnya itu menyakitkan hati kan. Akhirnya live lah, kan jadi masalah gitu kan ya. Maka lebih baik ya kita diam saja kalau dalam urusan WA. Apalagi sekarang ini kan lagi dipantau siapa yang melanggar undang-undang ITE ya Mas Raga ya. Iya. Kena itu nanti kita itu ya. Jadi lebih baik lah manfaat itu. Jadi as-sukut aslam itu dalam situasi zaman yang kayak begini ini ya itu lebih kita bisa praktekkan as-sukut aslam. Diam bisa menyelamatkan kita. Loh kita berarti nggak care. Loh buat apa kita care di WA? Nggak ada manfaatnya menurut saya. Kalau ketemu, enak nih gitu loh. Ketemu misalnya antar guru ini ketemu nih di ruangan mana gitu ketemu, terus diskusi, itu ilmu insya Allah. Karena kita tahu ekspresinya gitu. Tapi kalau sudah di WA, setan yang masuk. Ngapunten, mohon maaf saya agak keras ya. Setan yang masuk nanti. Sehingga akhirnya kebencian sebelum ketemu orangnya. Ini kan begitu kan, benci sebelum ketemu orangnya. Itu hati-hati gitu loh. Jadi istilahnya itu cerdas dalam bermedsos, bersyariatlah dalam bermedsos, maka insya Allah selamat dunia akhirat. Begitu. Saya sebagai closing ya Mas, ini masih ada. Baik. Cukup ya sebagai closing. Cukup, masih ada 2. Jadi yang keempat ini seorang guru yang robbani, itu guru yang punya sila billah. Sila billah itu hubungan dengan Allah yang kuat. Al-wasiq silah wasiq billah. Yaitu hubungan yang kuat dengan Allah Rabbul Alamin lewat ibadah-ibadahnya, riyadhah. Guru tuh ngono. Riyadhah lebih kuat toko santri ini, biasa seperti itu. Tangi begini, bangun malamnya, guru lah yang mendoakan gitu kan. Itu penting itu saudara.
Guru baca Qur'annya juga lempeng, itu penting. Karena apa? Aura ibadah hubungan kita dengan Allah, seorang guru dengan Allah, itu Masya Allah berefek sangat positif kepada santri-santrinya. Berefek positif. Sehingga kalau ada ujaran, ada ungkapan begini, kalau ada guru tanpa ngomong sudah membuat nasihat, jadi diamnya saja seorang guru itu membuat nasihat. Itulah guru-guru yang memiliki silah billah yang begitu kuat dengan Allah Rabbul Alamin, hubungan dengan Allah yang luar biasa kuatnya melalui ibadah-ibadah yang mereka bangun, riyadhah yang mereka bangun, wiritane kuat, posone kuat, sedekah kuat, Masya Allah. Itu yang kelima, terakhir, guru Rabbaniyin seperti yang dikatakan oleh Pak Sodikun tadi ya, yaitu guru yang bisa memberikan teladan. Guru itu orang yang bisa digugu dan ditiru. Artinya bisa diteladani lah. Makanya guru itu berat jadi guru itu. Kaulan sakilahnya di situ, Pak Sodikun. Sesuatu yang berat itu di situ. Jadi guru itu berat karena dia seperti jadi imam kan. Jadi imam tuh harus minimal salahnya. Jadi imam bolak-balik salah itu makmum jadi mufarraqah itu kan ini. Minimal kesalahannya. Makanya jadi imam itu harus konsentrasi. Seperti sama jadi guru itu harus benar-benar konsentrasi ibadahnya, konsentrasi aktivitas solehnya. Itu jadi guru seperti itu dan harus bisa memunculkan sebuah efek positif untuk memberikan keteladanan di tengah masyarakat. Karena itu saudaraku, kunu rabbaniin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Ayo jadilah guru yang rabbaniin. Ini sebenarnya nasihat untuk saya. Nasihat untuk saya. Mudah-mudahan saya bisa mengamalkan apa yang saya ucapkan. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi share ilmu untuk Anda semua. Jadilah guru yang rabbaniin. Menjadi guru itu sebenarnya mudah loh. Namun menjadi teladan yang baik yang membuat orang mengikutinya, itu yang sulit. Saudaraku ikhwatadina fidahullah, mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang rabbaniin. Sekali lagi sebelum penutup saya ingatkan, ayo bantu partisipasi Anda untuk pengembangan Radio Suara Muslim Surabaya. Itu sangat dibutuhkan untuk bisa berinvestasi akhirat, manfaat dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.